Hei bos kecil, navigasi ini sudah mengubah jalannya. Mungkin sudah terlambat. Bagaimana kalau aku hubungi Bayu dulu, kasih tahu dia apa yang harus dikatakan. Juga jaga apotek kota. Kasih makan tante. Dokter, apa Anda bersama ayah mertua? Ah ya, bos kecil bersamaku. Ayahnya di rumah sakit. Apa? Apa yang harus dilakukan bos kecil? Datou pergi ke rumah sakit. Kemudian aku akan menghubungi Bayu dulu. Biarkan dia mencari cara untuk menahan si Yaonian. Tidak. Jangan biarkan si Yaonian tahu tentang urusan ayahku dulu. Itu. Kalau dia tidak mau pergi, Bayu pasti bisa menahannya. Kalau dia mau pergi, Tidak ada yang bisa menahannya. Anggap saja aku tidak pernah ada di sini. Berbalik dan buat permohonan. Dia bilang padamu dia akan datang. Seharusnya datang. Maksudmu Gongou? Mungkinkah dia tahu aku aman? Tidak masalah, aku tidak bisa marah lagi. pikiran kecil itu. Aku tanya kalau Guangong datang dan minta kamu ikut. Apa yang akan kamu lakukan? Tapi kamu juga sudah lihat kondisi fisik Cide. Aku tidak bisa mengabaikannya. Apakah kamu yakin ingin pergi ke Inggris? Oke, ayo pergi sekarang. Kalau tidak dunia akan begitu terbuka sebentar lagi. Aku akan melunasi mereka. Aku perlu ke kamar mandi. Non Nasi. Dia tidak nyaman untuk pergi. Aku pergi sendiri. Ikut Pak MU ke kamar mandi. Xiaoning. Cepat. Kak, jaga diri baik-baik. Orang tuamu sangat khawatir padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Kita masih saudara yang baik kan? Semuanya sudah berakhir. Jangan terlalu dipikirkan. Cide dan aku juga pergi ke sana. Kakak, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Kamu sangat mencintai arsitektur. Dia orang yang sangat baik dan lembut. Kalau tidak, kenapa kamu menyukainya? Tapi kalau bukan karena aku, kalian berdua sudah COD. Awal dari semua yang kamu lakukan adalah karena kamu mencintainya. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Kakak, kamu sekarang sangat suka urusan negara kan? Topik kecil. Ayo pergi, sudah terlambat. Kakak, aku menunggumu kembali. Bagaimana? Oh, lihat kenapa kamu menangis. Bukankah ini baik untukku? Jangan menangis.
Tidak cantik. Aku masih suka senyummu. Ini aku. Aku rindu Xiaoyu. Dia pergi sendirian dulu. Tidak ada yang bersamanya. Tidak ada yang merawatnya. Apa yang kamu katakan? Bibi harus merawatmu. Terlihat seperti ini. Tidakkah kamu takut anakmu akan menertawakanmu? Ayah, kenapa kamu memberitahu kami? Tidak ada yang perlu diceritakan atau tidak? Aku punya dokter. Juga sedang menjalani perawatan. Bisa bertahan sampai hari ini. Sudah sangat baik. Ada banyak cara. Kenapa tidak mencoba semuanya? Simpan bunganya. Aku yang tidak ingin pergi. Aku tidak ingin ibumu melihat penampilanku yang tertutup. Kalian berdua ayah dan anak tidak menepati janji. Kamu berjanji akan menemaniku lagi. Apakah Xinghua tidak menemani kamu? Nanti. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menjengukmu setiap hari. Apakah itu bunga aprikot? Ayah, aku tahu. Aku merindukanmu. Kenapa kamu tidak datang? Dia tertahan oleh sesuatu. Tidak bisa datang. Xiao. Sejak kalian berdua memutuskan untuk bersama. Apapun yang terjadi di masa depan, keduanya tidak bisa melupakan pikiranku. Dua orang bersama. Hanya cinta tidak cukup. Sebagai pria, harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Kalian berdua anak-anak. Sangat mirip dengan aku dan ibumu. Saat muda. Ibumu telah bersama kamu hampir sepanjang hidupmu. Aku tidak menyesal. Ok, Xiao Hao. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Tinggalkan aku sendiri dengan ibumu. Aku akan keluar dan menunggumu. Jika ada sesuatu hubungi aku. Aku tidak menangis. Aku tahu kamu tidak suka aku menangis. Aku tidak menangis. Aku terlalu jelek. Dr. Chen. Ini juga diatur oleh kakak Musue. Benar. Lembaga medis dan dokter di sini. MU Sue membantu Tuan MU menemukan semuanya. Datang ke Inggris. Ada juga manfaatnya. Musue tidak terjangkau. Tuan Gong juga mengatur hal-hal lain. Jadi kalian berdua di sini untuk perawatan dan pemulihan. Tidak akan seketat di dalam negeri. Tapi kakakku pasti akan menanyakan situasi di sini. Jangan khawatir, pasti ada rencana untuk mengatasinya. Aku yakin ayah mertua juga sudah mengaturnya sejak lama. Ada 2 ponsel di kamar. Dan ponsel baru. Ponsel sebelumnya dikembalikan oleh MU Sue. Tapi untuk mencegah dia dan Chen Bai memasang perangkat penyadap di ponsel. Jadi Tuan Gong menyiapkan ponsel baru untuk kalian berdua. Dan kartu telepon langsung aja dipakai. Ini kamar Tuan MU. Kamar Nonasi. Secepatnya aku antar kalian ke sana. Oke. Orang Inggris itu baru saja menghubungiku. Si Xiaonian sudah sampai. Sangat aman.
Jangan terlalu banyak mikir. Kalau kita sampai, mungkin si Xiaonian nggak akan pergi. Gak apa-apa pulang aja. Aku ngapain kalau pulang? Istrimu ada di rumah. Lagi hamil pula. Pulang aja, aku nggak ada kerjaan di sini. Aku cuma pengen sendiri sebentar. Nggak bisa, aku harus nemenin kamu. Bahkan kalau aku pulang ke Wanzi sekarang aku nggak bakal setuju. Gak apa-apa. Kalau gitu aku nggak tidur. Kalau ada apa-apa telepon aku kapan aja. Pintunya nggak dikunci Xiaonian. Yang ini aku belum ganti. Aku belum sempat. Kenapa kamu nggak terbiasa ke sini? Aku nggak terbiasa. Aku lumayan terbiasa. Cuma bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus. Aku agak gugup kalau ngobrol. Seharusnya nggak ada masalah kalau ngobrol. Jadi kamu yang bertanggung jawab merawat tubuhku. Aku yang bertanggung jawab supaya kamu nggak nyasar di Inggris. Oke. Xiaonian. Ayah mertuaku belum kirim pesan ke kamu. Dia pasti masih marah sama aku. Kalau aku pasti mikir masalah dari sudut pandangmu. Jadi kamu beda sama Kuo. Dia terlalu otoriter dan kasar. Terus gimana kalau dia terus-terusan nggak peduli sama kamu? Kamu mau ngapain? Ya cuma bisa ngejar-ngejar kamu deh. Udah deh, nggak usah bahas ini lagi. Istirahat yang nyenyak. Xiao, kamu harus semangat. Masih banyak hal yang butuh kamu. Aku tidak bisa memberikanmu saran lain. Nanti pergilah mengucapkan selamat tinggal pada saudaramu. Aku pergi. Xiao Wang, hargailah orang yang ada di depanmu, selagi kamu masih bisa menghargainya. Banyak orang dan banyak hal. Seperti bunga-bunga ini. Mekar dan layu. Semua terjadi dalam sekejap. Jika kamu tidak menghargainya saat kamu masih bisa menghargainya, itu hanya akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ayah. Anak-anak ini pasti akan sering menjengukmu. Ayah. Aku pulang. Kakak. Pulang. Ruoyu. Aku sangat menyesal. Aku menyembunyikan penyakitku darimu. Karena aku tidak ingin kamu melihatku kesakitan.
Kamu tahu yang paling aku takuti adalah melihatmu menangis. Aku juga berharap di hatimu. Aku selalu tampak baik-baik saja. Penampilan yang sehat. Wakaba. Aku pergi dari sini untuk memintamu sesuatu. Jangan pernah pergi ke pemakaman untuk menemuiku. Janji padaku. Di sana hanya ada batu nisan yang dingin. Aku tidak suka. Ruoyu, kamu tahu? Bisa menikahimu. Hidup bersamamu sebagian besar hidupku. Adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Dan satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa bersamamu sampai akhir. Aku harap kamu bisa menyimpannya. Semua jejak kehadiranku dalam hidupmu. Seperti aku masih di sampingmu. Jadi kamu harus hidup dengan baik. Karena aku akan selalu bersamamu. Cincin ini khusus aku tinggalkan untukmu. Aku ingin mengatakan, jika ada kehidupan selanjutnya, kita masih akan menjadi pasangan. Apakah kamu mau? Aku ingin terus berjalan bergandengan tangan denganmu. Selamanya mencintaimu, Gu Bowen. Aku hehe. Sisihkan pekerjaanmu sebentar. Aku akan mengajakmu makan di luar. Tidak perlu. Kamu saja yang pergi makan sementara aku sibuk. Satu pertemuan. Sekarang semua bantuan ada di tangan M. Yusue. Jika aku tidak bisa mengembangkan teknologi yang lebih tinggi, tidak mungkin bisa bangkit kembali. Tapi kamu tidak bisa terus seperti ini. Untuk dirimu sendiri, untuk kebaikan. Kamu harus cepat semangat. Jika Xiaonyan tahu bagaimana penampilanmu sekarang, dia pasti juga akan khawatir. Ayo pergi. Jangan bergerak. Jangan bergerak dan tunggu 1 jam lagi. Hei, aku belum selesai menghabiskan ini. Jangan bergerak. Kamu duduk di sana. Lama sekali. Kamu tidak lelah, aku sangat lelah. Oh, maaf. Aku sudah lama tidak melukis. Setelah mulai bergerak tidak bisa berhenti. Tidak apa-apa. Aku merasa sangat bahagia. Seperti kita kembali ke masa kecil. Apa yang kamu lakukan hari ini, Pak? Kamu belum membalas pesanku begitu lama. Apakah kamu marah atau tidak? Di sini di Inggris. Kamu sangat merindukannya. Ya, Tidak ada gunanya bahkan memikirkannya. Orang-orang sekarang mengabaikanku. Jangan bekerja terlalu keras, Pak.
Aduk-aduk-aduk seperti ini. Aduk sampai berbusa. Hancur. Kemudian panaskan wajan. Tuang minyak. Jangan tuang terlalu banyak minyak juga. Kalau tidak rasanya akan sedikit berminyak. Aku akan menuangkan telur ini. Pada saat ini kamu perlu mengaduknya dengan cepat. Lihat aku memisahkannya kali ini. Kedua sisi tidak akan menempel. Tuang nasi. Tambahkan sedikit garam. Masukkan di antara nasi dan telur. Tambahkan sedikit kecap. Dengan begitu warnanya akan terlihat lebih baik. Lihat. Pasti sudah sangat malam di sana. Cepat tidur. Jangan begadang. Kamu sudah tinggal di rumah mertua seperti ini. Apa kamu merasa tidak nyaman? Apa yang tidak nyaman? Dia seorang workaholic. Saya juga seorang workaholic. Saya masih berharap Xiao Nian bisa tinggal di sini. Dengan begitu saya tidak perlu khawatir terjadi sesuatu padanya. Jangan terlalu khawatir. Kita hampir selesai bicara di sini. Le Gong Gemon Perkirakan. Xiao Nian dan Chide seharusnya segera kembali. Saya harap usaha kita akan membuahkan hasil yang baik. Saya harap begitu. Kalau begitu saya akan pulang selamat malam. Satu hari lagi tanpa makan. Makan saja sekarang. Kamu mau? Buatan sendiri. Bisa dimakan? Kamu harus menjaga diri saat saya pergi. Xiao Nian mengirimkan banyak pesan padamu. Banyak teleponnya. Kenapa kamu tidak pulang saja? Kalau kamu tidak membalas saya akan membalasnya untukmu. Saya mengurus urusan saya sendiri. Sangat kekanak-kanakan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya menyukainya dulu. Apa kamu melihat foto yang saya kirim? Pasti sudah sangat malam di sana ya? Kalau begitu ingat untuk istirahat lebih awal dan tidur lebih awal. Cuaca semakin dingin setiap hari. Ingat untuk memakai lebih banyak pakaian agar tidak masuk angin. Bos kecil. Bai Yu dan Dewi Mona sudah berbicara dengan pemegang saham dari kedua perusahaan. Direktur eksekutif sudah dihubungi. Masih ada harapan bagi kita untuk mendapatkan kembali kemurahan. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Jaga dirimu. Saya mengerti.
Bagaimana kalau saya minta Wan Zidareng? Ayo pergi bersama. Xiao Nian. Selama waktu aku datang ke UK, aku ingat banyak hal dari masa lalu lagi. Aku ingat, kamu sering membawaku ke pondok untuk melihat matahari terbenam. Lihat bintang-bintang. Pergi ke Pulau Diari untuk melihat matahari terbit. Kamu bilang kamu suka melukis. Aku hanya akan bilang, aku ingin memberimu pondok Siguang. Apakah ini studio tempat kamu mengirim Steve? Maaf, Maaf, aku tidak memilikinya. Kamu menepati janjimu. masa-masa itu sungguh indah. Karena kamu ada di sampingku. Waktu sekarang juga sangat indah. Setidaknya kita semua sehat dan aman. Aku tidak bisa melihatnya saat itu. Kamu selalu membuatku menutup mata. Rasakan perbedaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Ribuan tempat di depanku seperti matahari terbenam. Bisakah kamu merasakannya? Kamu bilang kepribadianku seperti matahari terbenam. Aku bilang kamu seperti matahari terbit. Selalu penuh harapan dan semangat. Kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Sekali padaku. Hal-hal yang langka dan indah. Sekarang kamu bisa dengan mudah memilikinya. Tapi melihat kembali kamu dan aku di akhir tahun-tahun ini, masih merasa setiap menit dan setiap detik berharga. Kamu mengambilnya. Kita tidak akan pernah terpisah. Rindu. Bersamanya. Apakah kamu benar-benar bahagia? Sebenarnya aku sudah melihatnya baru-baru ini. Kamu berusaha keras untuk membuatnya berubah pikiran. Tapi dia. Rindu. Kamu terlihat seperti ini. Aku juga merasa tidak enak. Meskipun dia terkadang bertingkah seperti anak kecil. Tapi bersamanya. Benar-benar bahagia. Meskipun aku benar-benar tidak ingin mengakuinya.
Tapi apa yang Uni Eropa bisa berikan padamu? Aku tidak bisa memberikannya lagi. Aku sudah memikirkannya. Xiao Nian. Sampai jumpa. Kirim pesan padanya satu demi satu. Aku melihatmu menggambar kartun dan menunjukkannya padanya satu persatu. Aku melihatmu memegang ponsel penuh dengan kenanganmu. Tidak mau berubah. Aku tahu. Aku tidak bisa lagi menggunakan kenangan yang tidak bisa kulepaskan. Datang untuk menjebakmu. Jadi, jika dia bisa memberimu kebahagiaan, aku memberkatimu. Bagaimana? Meskipun aku tidak memaksamu untuk kembali padaku sekarang, tapi kita masih teman baik. Kamu tidak bisa berpaling dariku dan menyangkal siapapun. 1000 pilar. Maaf. Tapi, terima kasih. Sebenarnya ada hal lain. Xiao Nian, aku pikir. Aku harap kamu bisa berjanji padaku. Ada apa? Itu komik yang kamu gambar sebelumnya. Komik yang mencatat banyak cerita masa lalu kita. Jika kamu bisa, aku ingin naskah aslinya. Apapun itu, aku ingin menghargai masa lalu kita. Bolehkah aku? Aku sekarang adalah seorang kartunis yang cukup terkenal. Naskah komik sangat berharga. Sangat mahal. Aku harus memikirkannya. Jika kamu tidak memberikannya, Maka aku hanya bisa merebutnya. Hahaha, tidak ada gunanya merebutnya. haha. Mengapa aku tidak bisa bahagia? Komik Xiao Nian sangat laris. Jumlah penggemar telah melebihi 1 juta. Banyak perusahaan film dan televisi ingin bekerja sama dengan kami. Melihat semua uang itu akan masuk ke kantongmu. Tapi mengapa aku tidak bisa bahagia? Sapi perah akan pergi ke Inggris. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat Gongou. Bagaimana kabarnya? Publik Europe tidak terlalu baik. Begadang semalaman. Program dioptimalkan setiap hari. Kemarin saat aku kembali, aku juga membuat nasi goreng telur untuk diriku sendiri. Singkatnya semua sudah siap di sini. Siap. Asalkan kita cepat menemukan orang bernama Chen Ran. Kalau dipikir-pikir mereka bisa datang ke sini. Xiao Nianren berdiri di depan mertuanya. Ayah mertua kau tidak bisa canggung lagi kan? Aku sudah mencari orang ini ke seluruh kota. Seharusnya ada kabar segera. Baiklah, mari kita lakukan masing-masing urusan kita. Ada apa di sini? Hei, tunggu sebentar. Ilmu hukum dan teknik. Katakan saja kalau kita sudah mempublikasikannya. Meskipun perusahaan komik menghasilkan banyak uang dari komik ini, juga independen, tidak ada balas budi. Tapi kita tetap mengakui dia sebagai bos.
Aku seharusnya tidak begitu keras kepala. Begitu aku memberitahumu, aku tidak akan menentukan penderitaan. Aku salah. Tidak masalah. Kembalilah saja. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Apakah aku bisa membantu kamu? Merasa lelah sekarang. Istirahat dulu. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Sanjie biasanya memberitahumu tentang hasil urusan publikasi. Sebenarnya kamu tidak perlu menonton ini bersamaku. Benar? Baik untuk diketahui. Misheng bilang dia menemukan Chenran. Halo. Apa? Benarkah? Oke, aku tahu. Lalu kita bisa membuat pengaturan di sini. Tetap berhubungan. Ada apa? Apa yang terjadi? Bai Yu dan yang lainnya menemukan mantan asisten kakakku. Dia yang terluka saat tertabrak mobil. Sudah ketemu apa katanya? Ayah mertua bilang akan bicara dengannya. Selain itu, Mona Tianpayo, para eksekutif dan pemegang saham Anyi. mereka semua sudah cukup tenang. Xiaoning, sudah waktunya kita kembali. Kita bisa kembali. Aku tahu. Setelah kembali, mungkin banyak hal akan berubah. Tapi, kamu harus percaya padanya. Bos Xiao Chenshan ada di rumah teh ini. Oke, tunggu aku di sini. Oh, Bos Xiao. Cepatlah kembali ke keadaanmu yang dulu. Aku akan depresi. Kamu adalah Chenran. Maaf Tuan Gong. Aku benar-benar tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti sekarang. Aku berjanji akan memberitahumu semua yang aku tahu. Oke, cepat pergi. Gong Ou sudah menunggumu lama. Tidakkah kamu ikut denganku? Aku hampir lupa.
Setelah kamu mengatakan itu hari itu aku sudah memikirkan untuk memberikannya padamu. Aku berjanji padamu. Ini adalah naskah komikku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Oke, cepat pergi. Apakah kamu masih marah padaku? Tidak apa-apa, biarkan saja mengalir. Pria, Tuan, apakah kamu di rumah? Buka pintunya, Tuan. Tuan, apakah kamu bisa mendengarku? Oh, aku si Xiaonian, gurumu. Buka pintu untukku. Tuan Duk. Tuan, tolong buka pintu untukku. Halo. Halo Li Sheng. Aku si Xiaonian. Aku kembali. Kamu kembali. Jangan berteriak dulu. Tolong beritahu aku cepat di mana rumah umum itu. Aku tidak bisa menemukannya. Di mana dia? Mi Sheng. Maaf, Bos kecil baru saja pergi ke tempat lain. Pasti ada hal lain. apa dia tidak ingin melihatku? Tidak. Aku hanya punya hal lain yang harus dikerjakan. Oh, kalian jangan lakukan ini. Semua orang sedang membicarakan. Kurasa Gong Ou pasti tidak ingin melihatku sekarang. Kamu lihat, aku juga pulang. Kalian semua memberikannya padaku juga. Aku pergi kemanapun dia pergi. Dia sengaja menghindariku setiap kali. Tidak menjawab telepon juga. Tidak membalas pesan teksku juga. Kurasa WeChat sudah memblokirku sejak lama. Tidak, dia tidak memblokirmu. Bersikap adil dan punya sifat kekanak-kanakan. Tidak bisa diputar. Benar jika kamu memintaku untuk berkata, mengapa tidak mengubah pikiranmu? Ubah cara berpikirmu. Apa ide yang bagus? Itu yang kamu katakan. Apakah kamu punya kenangan romantis? Tempat kenangan romantis. Biang Lala. Rumah nenek. Gereja. Aku ingat dia pernah memberitahuku suatu kali di depan gereja. Ingin melamarku. Dan dia juga bilang ingin punya bayi. Maka gereja. Tempat ini sangat berarti bagimu. Lupakan saja. Pikirkan itu hanya beberapa minggu yang lalu. Tapi dia pasti sudah melupakan semuanya sekarang. Hei, biar aku beritahu. Bisakah kita langsung pergi ke Huanglong dan menghadangnya di pintunya? Apa yang kamu tunggu? Cepat mulai. Apakah kamu ingin mencari profesional untuk merencanakannya? Oke. Aku tahu. Aku yang terbaik dalam hal ini. Lalu apa yang kulakukan? Kamu bertanggung jawab untuk menyeret pekerjaan itu. Setuju. Maka tugas ini benar-benar sulit.
Wakil Presiden. Bambu hijau. Cukup baik. Apa kabar? Ayah, Chen Chu, kapan kamu kembali? Aku dan ibumu. Kami pikir kamu disembunyikan di luar negeri oleh saudarimu. Apakah saudarimu tahu kapan kamu kembali? Chen Chu. Apakah kamu merasa baik? Saudarimu bilang itu sangat serius. Jangan biarkan kami melihatmu. Ibu, aku baik-baik saja. Dengarkan dokter yang merawatmu. Lanjutkan perawatan selama 1 tahun lagi. Jangan khawatir, kemungkinan kambuh sangat kecil. Ayah, Paman Ki, aku akan menjemputmu hari ini. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Apakah kamu siap untuk melawan? Ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Kecuali kecelakaan mobilku. Kematian di apartemen teknologi ini. Itu juga terkait dengan saudariku. Apakah kamu berbicara tentang Xiao Sui dan Gong Yu? Mereka berdua adalah kekasih. Dia tidak berani mengumumkannya, hanya untuk menyembunyikannya dariku. Saudariku mungkin khawatir. Dia akhirnya mendapatkan posisi itu melalui kerja keras dan usaha. Kamu akan membawanya kembali karena masalah emosionalnya. Anak bodoh ini. Dia harus memberitahuku. Aku akan bahagia. Aku membuat perjanjian dengannya saat itu. Niat sejatiku. Mengapa kamu membuat perjanjian itu dengannya? UPS, aku salah. Aku seharusnya tidak membuat perjanjian itu dengannya. Ayah, ini bukan salahmu. Memang benar, aku tidak menyangka setelah aku mendapatkan kekuasaanku kembali. Mengambil alih perusahaan. Itu akan menyebabkan dia begitu banyak kerugian. Tapi apapun alasannya, Kematian yang terhormat langsung terkait dengannya. Dia menghabiskan sini, wah. cara yang tidak terhormat untuk mendapatkan bantuan. Sekarang pendeta sangat tidak puas dengannya. Jika kita tidak membawanya kembali. Suatu hari, Xiao Sui kita adalah adikmu. Meskipun dia melakukan kesalahan. Juga. Aku tahu kamu merasa kasihan padaku, kakak. tapi dia sedang melakukan kesalahan sekarang. Ini bukan hanya menargetkan keluarga MU kita lagi. Jika kita tidak peduli padanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Qian Chu, apa yang akan kamu lakukan? Aku berencana untuk Pada hari peluncuran produk yang diluncurkan oleh Pastor dan Enyi. Kakak pertama mengaku. Tidak, Qian Chong. Kamu harus memberikan jalan keluar untuk adikmu. Mari kita panggil dia pulang. Dia tahu dia salah tentang banyak hal. Kita masih bisa memikirkan cara. Tapi jika kamu melakukannya seperti ini di depan semua orang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Cide pasti punya ide sendiri. Mama. Kalian semua juga melihatnya. Kakakku sekarang menggunakan segala cara yang diperlukan. Dia masih tidak tahu bahwa aku sudah kembali ke Cina sekarang. Jika aku memberitahunya bahwa aku di luar kendalinya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa lagi yang bisa dia lakukan. Mama, jangan khawatir. Aku akan berbicara dengannya sebelum semua orang sampai di sana. Jika dia mau berhenti, aku tidak akan mempermalukannya terlalu banyak. Master itu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan di sini? Selesai dalam 5 menit. Oke. Di mana lebih tepat untuk meletakkan ini? Jika kamu mengatakannya dengan hati, tentu saja aku harus menyimpannya dekat dengan hatiku. Sangat perhatian. Tapi di drama idol, konfigurasi standar ini sangat cocok untuk pengakuan. Aku perlu mengaku lagi. Jika kamu mengatakannya dengan hati, tentu saja aku harus menyimpannya dekat dengan hatiku. Sangat perhatian. Tapi di drama idol, konfigurasi standar ini sangat cocok untuk pengakuan. Aku perlu mengaku lagi. Hei Xiaonayan, Xiaonian, ayo kita latihan. Kalau gitu kamu mulai dari sini, terus datang ke sini. Ayah mertua ada di sini. Biar aku yang inisiatif mengaku ke kamu sekali. Apa kamu bisa menerima aku? Duar. Deng deng. Nona Sher Xiaonian. Permisi. Apakah kamu bersedia menikahi Gong Ou sebagai suami sahmu? Aku mau. Wah, Mau ngapain sih? Aku bersumpah, aku janji.
Dewi Shimona bilang dia punya hal penting buat ngomong sama kamu. Nggak percaya, masa aku nggak percaya dia? Ada aja yang nggak bisa dibahas lewat WeChat. Harus ngomong langsung. Pasti sesuatu yang sangat penting. Kerjaan belum selesai. UPS OK. Ayo oh, Ada APA, terburu-buru masa amat. aku bohong sama kamu? Ini nggak di sini. Ada apa? Tentu ada hal yang sangat penting. Ayah mertua ada di sini. Cowok, kamu datang. Wanzi dan yang lain minta aku ngomong ke kamu. Sebenarnya aku sendiri yang mau ngomong. Aku mau bilang. Aku bisa. Sudah siap banget. Lumayan romantis. Lumayan romantis. Terima kasih. Makasih udah kerja keras. Ayah mertua ada apa nih? Anggap diri kamu sebagai putri kecil. Emangnya kamu punya sifat apa? Kenapa kamu ngelakuin ini ke Xiao Tian kita? Makasih. Terima kasih. Xiao Nian. Kayaknya aku nggak ngundang kamu. Kenapa kamu tidak menyambutku? Hari ini aku di sini untuk berterima kasih kepada Tuan Gong. Alasan mengapa aku bisa kembali. Alasan mengapa masih ada kesempatan untuk mendapatkan kembali makam itu. Aku juga ingin berterima kasih kepada Tuan Gong, karena telah membantuku tanpa mempedulikan kecurigaan sebelumnya. Apa yang aku berutang padamu? Satu halaman milik satu halaman. Kerjasama adalah kerjasama. Bahkan jika aku membencinya, aku akan terus membencinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Sejak kecil aku sudah kehilangan banyak hal. Contohnya mari kita main bola. Ketika semua anak laki-laki sedang bermain bola, aku bahkan tidak bisa melihat. Jadi aku fokus pada apa yang bisa kumiliki. Akan menghargainya 2 kali lipat. Aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Tuan Gong, kenapa aku tidak bisa mencoba untuk memenangkanmu? Jika kamu hanya menyerah seperti itu, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Kamu juga tahu.
Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu perjuangkan begitu saja. Bertarung sampai akhir. Itu akan baik untuk semua orang. Ternyata Gong selalu seperti ini ya. Akan seperti seseorang. Selalu mempertimbangkan apakah itu yang terbaik untuk semua orang. Tapi aku berbeda. Aku hanya ingin bersikap baik pada satu orang. Bukan urusanmu. Aku sudah benar-benar menyerah memikirkanmu. Aku sudah mengerti. Karena aku hanya akan bersikap baik padanya. Jadi dia menyukaimu. Aku lebih baik membiarkannya bersamamu. Tuan MU terlalu percaya diri ya. Tidak masalah dengan siapa kamu ingin bersama. Sesuatu tentang kalian berdua. Aku hanya mengatakan ini banyak. Aku datang menemuimu hari ini untuk hal lain. Tuan Gong, tolong ikutlah ke pesta perayaan bersamaku besok. Apa yang dilakukan kakakku harus diakhiri. Cintanya pada Nyi dan kamu secara pribadi. Kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Aku harus membalas budi di hadapanmu. Atau anggap saja sebagai membantuku. Aku takut tidak bisa menangani situasi ini sendiri. Tidak benar-benar ada bedanya, apakah aku pergi atau tidak. Apa yang dilakukan Tusue? Dia harus membayar harganya. Untuk hal-hal lain. Kakakku mungkin juga tidak ingin aku menganggapnya sebagai musuhku. Mungkin sebuah apartemen. Aku juga berharap kamu bisa membantu adikku sekali kan? Mr. Wang. Aku dengan tulus meminta bantuanmu hari ini. Aku tidak bisa membiarkan adikku membuat kesalahan lagi. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Kenapa kamu tidak pulang saja? Bagaimana kamu bisa datang? Aku baru saja pergi menemui Gong Ou. Mengundangnya untuk menghadiri pesta perayaan besok. Kamu pergi menemuinya. Bagaimana hasilnya? Cukup menarik menjadi temanku kan? Tapi itu sudah tidak berguna lagi. Aku sudah memutuskan untuk menyerah. Wanzi dan yang lainnya menghubunginya hari ini. Awalnya aku ingin memberanikan diri untuk mengaku padanya. Aku akan bilang mari kita mulai lagi. Tapi, dia sepertinya sama sekali tidak ingin melihatku. Xiao Nian. Karakter Gong Ou. Dia memiliki karakter yang sangat keras kepala. Jadi aku tahu, lebih baik tidak memaksanya untuk melakukan beberapa hal. Tapi aku sama sekali tidak menyalahkannya. Aku baru tahu setelah aku kembali. Paman meninggal pada hari kita pergi. Ini juga karena aku diambil oleh kakakmu. Banyak hal yang terjadi. Tidak hanya aku tidak tahu. Ketika dia paling membutuhkanku. Waktu yang paling sulit. Aku memilih untuk pergi. Tapi sekarang aku sudah membuat pilihanku. Dia seharusnya menyalahkanku. Kamu benar. Periode ini pasti sangat sulit untuk Gong Ou. Tapi Xiao Nian, kamu tahu tidak? Kamu memiliki semacam energi dalam dirimu. Kamu bisa memberikan keberanian kepada orang yang sedang dalam kesulitan untuk bangkit. Untukku juga. Sama untuk keluargamu. Untuk Gong Ou. Mungkin juga. Kamu selalu melindungiku. Jaga adik junior. Jaga keluargamu. Tapi sebenarnya publik Eropa juga butuh perlindunganmu. Apakah kamu tahu? Terima kasih sudah menjelaskan.
Aku akan menunggunya. Tapi aku tidak akan mengganggunya lagi. Mungkin tidak cocok baginya untuk melihatku selama periode ini. Besok adalah momen yang sangat penting untukmu dan Go. Aku tidak ingin kehadiranku mengganggumu. Kamu pasti bisa sukses. Ayo. Bagaimana dengan Tuan Chen? Aku akan membawamu bersamaku ke pesta hari ini. Kamu tidak bisa menyebutku pelit kan? Suasana. Tuan MU selalu sangat marah. Hanya sejauh ini. Kamu masih tidak terlalu percaya padaku. Aku punya rencanaku sendiri untuk MU dan Enyi. Apa yang aku ingin kamu lakukan hari ini? Lakukan saja agar tidak membuat masalah untukku. Tuan Wu jangan khawatir. Bagaimanapun sekarang aku tidak punya banyak modal untuk diurus. Semakin baik. Bagaimana persiapan Xiaoye? Semua siap. Pesta bisa dimulai dalam 30 menit. Tamu seharusnya segera tiba. Kapan kamu kembali? Kakak, bawa itu pergi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu sebaiknya pulang dan beristirahat dengan baik. Tuan MU, kesehatan saudaramu memang baik. Jika kamu ingin melihat bukti apapun, kami bisa menunjukkannya padamu sekarang juga. Tapi kami datang hari ini. Aku punya sesuatu yang lain untuk memintamu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita bicarakan nanti? Sangat menyesal. Ada sedikit situasi di tempat. Mari kita semua pindah ke area lounge VIP untuk beristirahat. Camilan dan minuman sudah disiapkan di sana untuk semua orang. Tuan Gong, apa maksudmu membawa saudaraku ke sini hari ini? Apakah kamu tidak puas dengan Enyi di tanganku? Jangan lupa, kamulah yang menandatangani kontrak itu sejak awal. Sekarang aku melakukan ini lagi. Sepertinya sedikit tidak terkendali ya. Aku sudah menandatangani kontrak. Tapi itu hanya karena ancamanmu, aku menandatanganinya. Hari ini jangan bahas masalah ini. Aku datang hari ini. Ada hal yang lebih penting. Aku ingin mengakhiri ini denganmu. Apapun hal penting yang kamu punya, aku juga punya kegiatan yang sangat penting hari ini. King Zhu pulanglah. Karena kita sudah di sini hari ini. Beberapa hal hanya bisa dibicarakan dengan jelas di sini. Ini urusan keluarga kita. Kamu tahu apa yang aku bicarakan. Jika kamu mau mengakuinya, aku tidak akan membuatmu terlalu malu. Omong kosong. Apa yang harus aku akui? Mr. MU, kenapa kamu melihatku? Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Kamu, Apa kamu mau aku mengusir mereka berdua? Kamu pikir mereka akan mendengarkanku? Paman, apapun yang kamu mau tuduhkan padaku. Hari ini urusan keluarga kita. Qianchu pulang dulu. Aku akan kembali padamu setelah selesai di sini. Sampai saat itu. Menuduh. Hubang Kenen terasa Rema. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tapi Mr. MU,
Kematian saudaraku. Haruskah kamu jelaskan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu dan saudaraku adalah kekasih. Tapi untuk menutupi hubungan ini kamu benar-benar melakukan banyak hal pada si Xiaonian. Kamu tidak sengaja menemukan. Di komiknya, aku menggambar-gambar tentang hubunganmu dengan saudaraku. Jadi untuk mencegah seluruh kejadian ini terungkap, menyerangnya, menyerangku, bahkan pada saudaraku mengambil tindakan. Kecelakaan mobil saat ini secara langsung disebabkan olehmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu baca komik apa? Jangan salahkan aku soal urusan pacarmu. Komik si Xiaonian dibuat setelah kakakku meninggal. Satu-satunya bukti yang kutemukan ada di mobilnya. Satu malam dalam komik, sepasang kekasih merayakan ulang tahun. Kamu dan kakakku yang bertahan. Benar kan? Meskipun dia sudah menggambar sesuatu, itu cuma komik. Bagaimana bisa aku bilang itu aku? Padahal tidak ada yang akan tahu itu pendapatmu. Kamu yang terlalu sensitif. Aku hanya merindukannya dalam komik hari itu. Cuma ditandai dengan tanggal 18 April. Ulang tahunmu. Bahkan aku terlibat dalam semua ini. Semua orang bisa memikirkan ini. Tapi kamu takut ayahmu akan menemukan hubungan ini. Langkah demi langkah semua berujung seperti sekarang. Aku sama sekali tidak peduli. Kamu tidak peduli. Alasan kenapa kamu peduli sebelumnya. Aku takut ayahmu akan tahu hubunganmu dengan kakakku. Tapi kemudian kamu hampir mengendalikan seluruh pendeta. Kamu tidak perlu lagi dikendalikan oleh ayahmu. Tapi kamu masih bersikeras dengan caramu sendiri. Untuk menghancurkan semua orang. Inilah alasannya. Ceritanya ditulis dengan sangat bagus Nyonya Pekerja. Kami menemukan Chen Ran. Dia mengakui banyak hal. Chen Ran cuma asistenku. Apa yang dia katakan tidak berarti apa-apa. Chen Ran sudah mengatakan semua kebenaran padaku. Dia mengakui dia bertanggung jawab atas kecelakaan mobil saat ini. Aku juga mengakui kamu dalang di balik semua ini. Saat ini kematian kakakku. Tidak pernah ada keraguan di kepalamu. Tapi sekarang aku punya petunjuk. Kalau masalah ini diselidiki dari awal sampai akhir, kamu tidak bisa sembunyikan. Benar-benar mengerti cukup. Itu saja oke. Jelas? Nenek tahu kamu datang hari ini. Sampai kamu mendorongku ke tepi. Lakukan sesuatu seperti ini. Kamu sudah benar-benar tumbuh dewasa. Ayah bahkan tidak memberikan makam itu padamu. Apa masalahnya? Tapi Cide, kamu memaksaku untuk mengajar seperti ini. Apa bedanya kamu dan aku? Masih ada perbedaan antara dia dan kamu. Dia bisa bekerja keras untuk apa yang dia sukai. Berjuang keras untuk. Dia bisa dengan berani bertanggung jawab atas hal-hal yang dia lakukan salah. Dan kamu masih terobsesi dengan itu sekarang. Prinsip bahwa segala sesuatu harus dibalik ketika mencapai titik ekstrim. Mr. MU pasti mengerti. Terus lakukan ini. Keluarga MU dan Renyi semuanya milikmu. Aku tidak punya apa-apa. Apakah ini keadaannya sekarang? Aku masih bisa menjaga keterampilan Fen Shenghe. Jadi, aku harap kamu menyalahkanku.
karena kamu begitu mampu. Acara hari ini diadakan olehku untukmu. Aku harap kamu benar-benar bisa menopang panggung. Xiao Sue. Tampaknya kalian semua tahu bahwa Qianchu akan datang. Ayah? Apakah ini untukmu? Lihat seperti apa aku sekarang. Sangat senang. Lalu mengapa kamu melahirkanku sejak awal? Mengapa kamu ingin membesarkanku? Xiao Sue. Maaf. Begitu banyak tahun. Aku telah membuatmu merasa tersakiti. Ayah bingung. Aku seharusnya tidak membuat perjanjian 10 tahun itu denganmu. Kamu seharusnya tidak terus mengabaikan perasaanmu. Ayah mengira dia adalah putrinya. Bisakah aku masih tidak mengerti? Tapi ayah terlalu arogan. Bisakah kamu memberi ayah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Ayah ingin hidup. Merawat putri kecilku dengan baik. Ayah akan pergi ke luar negeri bersama ibu sebentar lagi. Bisakah kamu ikut dengan kami? Mari kita mulai lagi. Memulai kehidupan yang berbeda lagi. Oke. Xiao Su. Ini adalah... Ayah salah.
Bola. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Saya adalah orang yang sadar diri. Jadi saya tahu persis apa yang saya inginkan. Tapi saya hanya ingin memberitahumu. Dari sekarang, Kamu tidak boleh merindukanku lagi. lawan yang kuat. Dalam 3 tahun, saya pasti bisa membuat Fan Sheng mengalahkan Yowie. Tentu saja, jika kamu ingin saya membiarkanmu pergi. Memberitahumu dengan diam-diam. Semoga beruntung. Mengapa? Xiao Ning ada di pemakaman ayahmu. Jika kamu tidak pergi lagi, Dia benar-benar pergi. Paman, Kakak Gongyu. Saya di sini untuk menemuimu. Saya tidak menyangka akan pergi sebentar. Saya tidak akan melihat Paman saat kembali lagi. Saya merasa sangat sedih. Ketika kamu di sini. Dia benar-benar sangat khawatir tentang kami dan ayah mertuaku. Meskipun kamu terlihat cukup galak di luar. Tapi saya tahu dasar hatimu. Masih cukup bahagia. Saya bersama Biro Urusan Negara. Bahkan beberapa hal yang dia katakan padaku saat itu. Sebenarnya mereka semua mencoba membujukku. Tapi saya tidak mendengarkan. Xiao Nian, kamu kenal anak ini Xiao kan? Dia sibuk. Banyak hal yang tidak ingin dia ceritakan kepada orang lain. Jadi saya harap kamu bisa sering berkomunikasi dengannya. Sering mengobrol dengannya. Karena kamu adalah orang yang akan berada di sisinya mulai sekarang. Maaf. Saya yang menyakiti negara. Maaf. Kakak Gongyu. Saya merasa sangat menyesal tidak bertemu denganmu. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu. Ternyata kakak ganteng yang aku gambar di komik. Itu kamu. Coba pikir begini, kita punya takdir yang cukup besar. Aku nggak tahu kalau kamu ada di posisiku sekarang. Apa kamu akan menyarankan aku untuk kembali ke mertuaku? Atau apa kamu juga berpikir aku harus melepaskannya? Memberinya kesempatan untuk memilih lagi. Untungnya semuanya sudah beres sekarang. Rumah yang beratap lengkung juga bagus. Qianzhu juga bagus. Mereka semua kembali ke kehidupan semula. Tapi aku pikir arti kehadiranku di kehidupan perumahan umum hanya menemani dia melewati perjalanan sulit ini. Aku tahu yang kulakukan gak baik. Masih banyak perbedaan. Tapi aku sudah berusaha semampuku. Oh iya. Ini komik dari senimanku sudah terbit. Penjualannya lumayan bagus. Sebut saja Monster Paranoid.
Apa yang aku gambar di sini mungkin adalah gong yang aku pahami. Aku nggak tahu kamu suka atau enggak. Aku tinggalkan yang satu ini untukmu. Cuma lihat-lihat aja. Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku ya? Ayo kita nikah. Nikah sama aku. Kamu bodoh ya? Gimana ada orang yang melamar di pemakaman? Aku pikir soal lamaran itu. Harusnya di tempat orang-orang paling penting buat aku. Ayah dan kakak-kakak semua ada di sini. Aku rasa nggak ada yang salah dengan itu. Ayo pergi. Nggak mau setuju. Ayo pergi. Mau kemana? Kantor catatan sipil. Any Technology, setelah mengalami perubahan kepemilikan singkat tahun lalu, sekarang kembali ke jalur semula, mengambil alih lagi NES Public Europe, kurang dari 8 bulan. Resmi mengembangkan dan merilis sistem ponsel terbaru. Dikatakan bahwa sistem ponsel terbaru ini akan dirilis bersamaan dengan ponsel generasi baru N1. Waktu spesifiknya belum diumumkan. Menurut informasi terpercaya dari sumber yang familiar dengan masalah ini, sistem baru ini dikembangkan di bawah kepemimpinan Uni Eropa. Bisa dibilang merupakan saksi dari krisis besar yang dialami N1. Akan membawa pengalaman pengguna yang paling sempurna. Mr. MU. Rencana investasi film dan televisi ini dilakukan dengan baik. Luangkan waktu untuk membuat janji dengan orang yang bertanggung jawab atas proyek ini untuk bagaimanapun film dan televisi bukanlah keahlian kami. Sebenarnya orang yang bertanggung jawab sudah tiba. Itu bagus. Hengkel Tia Mesuk. Saya akan berbicara dengannya. Silakan masuk. Rencana investasi ini ditulis oleh Anda. Mengapa Mr. MU tidak percaya? Rencana ini bukan sesuatu yang bisa Anda tulis setelah menjadi aktor selama beberapa tahun.
Saya telah mengambil kursus terkait. Rangkana, ini adalah APA yang telah saya Saya lakukan. juga ingin terus melakukannya. Maka saya berharap kerja sama kita menyenangkan. Pendapatan studio kami bulan ini setara dengan Anda. Saya pikir jika kita terus bekerja keras seperti ini, Xiaonian akan segera tiba. Maka Anda bisa menjadi tuan rumah sendiri. Bisakah Anda menurunkan saya? Perusahaan Anda bulan ini. Itu karena bos kecil perempuan dijual. Perasaan tentang 5 karya berikutnya. Saya hidup bulan ini selama setahun. Kami sedang menyiapkan produk baru. Pasti akan menjadi hit besar begitu diluncurkan. Maka Anda salah. Kami merindukannya. Sejak memenangkan gelar kartunis paling berpengaruh, menerima undangan kerjasama dari idola lamanya. Rumiko Takahashi. Jangan bicara tentang hak cipta 5 film dari sekarang. Kami bisa menjual semua 50 hak cipta. Beep lehate ayah. Oh, wajah gemuk kecil itu sangat lucu. Suami mengapa tidak datang membantu saya membersihkan? Oh, biarkan saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan putra saya. Saya tidak akan melihat Anda lagi dalam beberapa hari. Sekarang saya tidak bisa tidur tanpa Bibi Gong setiap malam. Ya, jika Anda tidak bisa melihat saya setiap hari sekarang, bisakah aku tertidur? Tentu saja aku akan kehilangan tidur. Jika kamu tidak mencapai apapun, kamu paling-paling hanya jadi yang kedua. Istriku tetap yang utama, haha. Kapan kamu jadi begitu munafik? Bagaimana ini disebut munafik? Perasaan sejati ini keluar. Hei, biarkan mereka tetap di luar. Jangan ganggu tidurnya. Keluar. Wow, lihat betapa besarnya bola nasi itu. Lucu sekali di mana mereka. Mereka berada di dunia berdua. Ayah mertuaku baru saja bilang kenapa kamu membawa Xiaonian ke Jepang. Melahirkan seorang anak perempuan. Melahirkan. Lalu bagaimana kamu bisa begitu kejam pada Xiaonian? Bagaimana ini disebut curang? Dia akan keluar dari rumah sakit sendiri dalam 2 hari. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Ngobrol begitu senang. Kamu tidak peduli pada anak. Aku bilang padamu. Dalam 2 hari, aku akan meninggalkan istana bayi pada kalian berdua. Kalian berdua harus memperlakukan aku dengan baik. Terutama kamu. Kamu tidak boleh menciumnya diam-diam. Itu anakku. Aku bahkan mencium anakku sendiri. Kembali dan cium anakmu sendiri. Hei bos kecil, bagaimana persiapan kerjamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir, kamu akan berhasil. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, itu hanya kekacauan perusahaan. Hei, ada rahasia. Bakso, lihat aku. Benar. Yurasan perusahaan, bukan begitu Itu tidak mungkin. Sungguh. Oke, bukan seperti bos, tidak bisa mengatakan apapun. Tanyakan sendiri padanya. Kenapa? Istri. Itu saja. Bukankah kamu bilang padaku hari itu? Kamu bilang keluarga kita besar. Kamu akan kesepian saat dewasa setelah dipaksa masuk rahim. Oh, Ya, jadi aku berpikir. Dia menambahkan seorang adik perempuan. ternyata kamu sudah merencanakan semuanya. Benar, hahaha. Kamu tidak marah kan? Istri menginginkan. Kalau tidak kita juga melahirkan seorang anak perempuan.